Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Arya Widi Pratama. Saya dari kelas 443A04 dengan NIM 44230847. Di video kali ini aku ingin meresensi buku yang berjudul Filosofi Teras. Nah, buku ini ditulis oleh Henry Manampiring dan diterbitkan oleh Kompas. Kalau tahun terbitnya itu pada tahun 2018. Dan jumlah halaman buku ini yaitu 380. Ini termasuk buku self-improvement ya teman-teman. Kalian pernah baca nggak buku ini? Oke, mulai dari sinopsisnya dulu. Sinopsis Filosofi Teras merupakan buku yang mengadaptasi filosofi Stoa kuno ke dalam konteks kehidupan modern. Henry Manampiring berhasil mengemas ajaran filosofi yang berusia lebih dari 2000 tahun menjadi panduan praktis untuk mengatasi kecemasan, overthink, dan berbagai masalah emosional yang kerap dihadapi oleh generasi muda saat ini. Nah, itu dari sinopsisnya. Sekarang kita masuk ke analisis sisi. Ini analisis sisi yang telah aku baca dari buku ini, yaitu ada 3 bagian yang aku dapat, yaitu dari 3 bagian ini itu saling berkaitan ya. Yang pertama itu dari pengenalan masalah. Yang ke-1, penulis membuka dengan gambaran nyata tentang tingginya tingkat kecemasan di kalangan milenial atau Gen Z. Nah, yang kedua menjelaskan fenomena overthink dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Dan yang ketiga, memaparkan data statistik yang menunjukkan urgensi solusi untuk masalah tersebut. Oke, next yang kedua itu filosofi Stoa ini sebagai solusi. Buku ini tuh menjelaskan sejarah dan prinsip dasar-dasar Stoisme dan menguraikan konsep dikotomi kendali yang membedakan hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Dan di buku ini juga menekankan pentingnya fokus pada hal yang kita bisa kontrol dan kita kendalikan. Dan yang ketiga, aplikasi praktis. Memberikan buku ini tuh memberikan latihan-latihan praktis untuk menerapkan prinsip Stoa, dan juga ada contoh-contoh kasus dari kehidupan sehari-hari hingga teknik journaling dan refleksi diri. Nah, itu dari poin analisis isi yang aku dapat dari buku ini. Kita next ke kekuatan buku yang ini aku bagi 3. Yang pertama itu penulis ini menggunakan bahasa yang ringan dan mudah kita mengerti. Kompleksitas filosofi diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, dan buku ini tuh kayak banyak menggunakan analogi dan contoh kontemporer. Jadi menurut aku nih bukunya tuh nggak begitu bikin boring dan mudah banget untuk aku cerna dan aku pahami. Nah, yang kedua, struktur yang sistematis. Pembahasan bertahap dari konsep dasar hingga aplikasi. Buku ini tuh juga ada latihan praktis di setiap babnya dan ada rangkuman poin-poin kunci. Jadi itu menurut aku jadi setiap bab itu kayak ada rangkuman kunci poin-poin pentingnya, itu ngebantu banget sih. Bukan ngebantu, maksudnya kayak lebih mudah untuk kita pahami. Dan yang ketiga, ini relevansi dengan kehidupan, apalagi untuk aku sebagai mahasiswa ya. Di buku ini juga dia membahas isu-isu yang dekat dengan kehidupan kampus, terus memberikan tools praktis untuk manajemen stres akademik. Ini pokoknya buku ini sangat cocok untuk pengembangan diri sebagai saya sebagai mahasiswa ini cocok banget ya kan. Oke, sekarang masuk ke opini pribadi aku. Opini pribadi aku tentang buku ini sebagai buku motivasi dan pengembangan diri atau self improvement. Filosofi Teras ini menawarkan beberapa perspektif yang berbeda dari buku-buku self improvement atau self help yang lainnya. Beberapa hal yang menurut saya menjadi nilai tambah untuk buku ini yaitu yang pertama, pendekatan rasional. Dia itu nggak menggunakan pendekatan toxic positify, dan dia tuh berbasis pada filosofi yang sudah teruji waktu. Dan yang kedua yaitu aplikabilitas. Konsep-konsep yang disampaikan pada buku ini tuh sangat applicable menurut aku ya, dan ada latihan praktis yang mudah kita ikuti. Oke, kesimpulannya singkat saja, Filosofi Teras adalah buku yang berhasil menjembatani gap antara filosofi kuno dengan kebutuhan generasi modern seperti sekarang. Bagi kalian yang sedang mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan mental, buku ini sangat banget aku anjurkan untuk kalian menjadi starting point yang baik untuk kalian yang ingin membaca.
Keberhasilan penulis dalam menghadapi filosofi Stoa ini ke dalam konteks lokal dan kehidupan modern, termasuk membuat buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun beberapa hal atau bagian yang mungkin terasa repetitif, hal ini justru membantu para pembaca untuk bisa memahami dan menginternalisasikan konsep-konsep penting. Yang terpenting, buku ini tidak sekadar memberikan motivasi sementara, tapi mengajarkan cara berpikir dan framework yang bisa digunakan dalam seumur hidup. Oke, itu singkat dari hasil resensi untuk buku Filosofi Teras. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이젠 checkmate게임은 내가 win 난 널 택해 안아줘도 세게 눈가를 가로채 가기 전에 내가